Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita berhadir pada pertemuan kita tentang manajemen sumber daya manusia. Yang mana pada hari ini materinya tentang perencanaan sumber daya manusia. Oke, share dulu materinya. Baik, kita mulai. Perencanaan sumber daya manusia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang peranan manajemen sumber daya manusia. Ini kita membahas tentang perencanaan. Pendahuluan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku, dan sifatnya. Nah, jadi kemarin itu kan sumber daya manusia itu merupakan aset. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, jadi kan ketika sumber daya manusia itu diperlukan perencanaan, itu merupakan proses dari analisis dan pengidentifikasian terhadap kebutuhan akan adanya sumber daya manusia di organisasi. Supaya apa? Supaya organisasi itu tujuannya tetap tepat sasaran dan tercapai. Nah, perubahan lingkungan biasanya sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan SDM-nya. Nah, misalnya kita lihat kan kondisi sekarang ini kan SDM ini terdampak COVID, nah corona ini lah, itu sangat berdampak karena perubahan lingkungan itu sulit untuk kita prediksi secara jangka pendek, bahkan bencana alam dan krisis dan sebagainya. Nah, itu dampak-dampak yang ditimbulkan dari lingkungan. Lalu diperlukanlah perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM dalam arti sempit, dia adalah mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Jadi kita istilahnya coba meramalkan dulu, secara sistematik, baik itu permintaan maupun suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Nah, jadi kira-kira kebutuhan SDM di masa yang akan datang dianalisis kebutuhannya. Kira-kira berapa diperlukan. Nah, itu maksudnya mengestimasi lah. Kemudian secara luas, perencanaan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini dalam arti luas adalah serangkaian kegiatan. Jadi perencanaan itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi. Nah, jadi adanya antisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang itu kadang perlu diprediksi dulu kebutuhan SDM-nya. Karena secara global tentu itu akan perusahaan itu bisa mengalami penurunan maupun peningkatan, tentu situasi lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi yang dimaksud perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan, demand, dan penawaran supply SDM di masa yang akan datang. Jadi
Rencana SDM itu adalah proses sistematis, itu kan secara sistematis, ada alur-alurnya yang diramalkan, atau untuk meramalkan seberapa banyak permintaan atau penawaran SDM di masa yang akan datang. Tujuan perencanaan SDM tidak lain diantaranya adalah yang pasti untuk menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing. Nah, jadi usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik operasional dan fungsionalnya. Jadi ada tujuan organisasi baik secara strategik, operasional maupun fungsionalnya. Kemudian perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Itu pengertian lain lagi bahwa perencanaan SDM itu merupakan proses sistematis untuk mencocokkan pasukan atau kebutuhan karyawan baik internal maupun eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang kira-kira muncul pada suatu waktu, nah di periode yang akan datang. Perencanaan itu diantaranya memiliki dua komponen. Pertama adalah dia peramalan kebutuhan, recruitment forecast. Nah, jadi ada peramalannya, meramalkan seberapa banyak kebutuhan SDM. Kemudian peramalan ketersediaan, availability forecast. Nah, biasanya ketika sudah diramalkan kebutuhan, maka kira-kira ketersediaan lowongan itu berapa? Itu harus direncanakan. Jadi misalnya proses perencanaan SDM, hubungan eksternal dan internal. Perencanaan strateginya apa misalnya? Nah, itu kira alur-alurnya lah. Meramal kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, meramalkan ketersediaan manusia, sumber daya manusianya, kemudian permintaan dan penawaran, kemudian apakah ada surplus karyawan atau kekurangan karyawan, ada tindakan. Nah, panah-panahnya dia ada penjelasan di slide-nya selanjutnya. Skemanya, maksudnya SDM itu ada kepentingan individu, ada kepentingan organisasi, dan ada juga kepentingan nasional. Kepentingan itu, tiga kepentingan inilah disebut kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan sumber daya manusia pertama adalah memperbaiki penggunaan SDM. Jadi fungsi utamanya itu adalah memperbaiki penggunaan SDM. Jadi SDM yang benar-benar layak diprofesionalkan dalam sebuah perusahaan. Kemudian memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi. Jadi kan kegiatan personalia itu harus dipadukan dengan tujuan organisasi atau disinkronisasikan sehingga kebutuhan SDM itu tetap berjalan dengan baik karena sesuai dengan tujuan organisasi. Tidak melakukan pengadaan karyawan baru. Nah, jadi fungsi yang ketiga ini adalah kenapa jadi perlu direncanakan SDM itu? Ya, itu untuk melakukan pengadaan karyawan baru misalnya karena ada kebutuhan mendesak dan sebagainya. Keempat adalah mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Nah, misalnya kan rencana SDM itu misalnya menginformasikan kepada setiap
unit organisasi itu atau divisi-divisi atau bidang-bidang yang ada di sebuah perusahaan itu, jadi diinformasikan misalnya tentang kegiatan personalia di perusahaan. Itu penting adanya perencanaan sehingga ada skala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu perlu diinformasikan ke bagian personalia atau ke kegiatan personalia supaya terarah dalam kegiatan sebuah organisasi itu, supaya sinkron dengan tujuan yang ingin dicapai. 5. Membantu program penarikan tenaga kerja. Nah, penarikan tenaga kerja. Jadi fungsi perencanaan itu juga ikut membantu program penarikan tenaga kerja, khususnya membantu pemerintah misalnya kan menciptakan lowongan kerja. Keenam, mengkoordinasikan program personalia yang berbeda-beda, misalnya rencana penarikan dan seleksi. Jadi perlu dikoordinasikan program-program yang ada di personalia atau setiap unit yang berbeda-beda itu, misalnya adanya rencana penarikan karyawan baru dan seleksi misalnya. Itulah bagian-bagian dari fungsi rencana SDM. Saat rencana SDM, pertama harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Terus tahu masalah yang akan direncanakan dalam sumber daya manusia itu apa saja. Misalnya tentang tadi penarikan jumlah karyawan, kemudian rekrutmen. Kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Jadi ini bagian perencanaan manajemen personalia atau manajemen SDM itu harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Nah, kebutuhannya apa? Ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang job analysis. Nah, ini penting dalam hal analisis pekerjaan juga. Salah satu perencanaan SDM itu. Jadi orang yang berada di manajemen sumber daya manusia itu harus memiliki pengalaman luas tentang job analysis. Kemudian tentang organisasi dan situasi persediaan SDM. Mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa yang akan datang. Jadi misalnya kondisi terkini dan kondisi yang akan datang itu tentu syarat-syarat kebutuhan SDM itu tentu harus memahami teknologi. Selanjutnya, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Dan meramalkan bagaimana sebuah SDM itu mampu ditingkatkan menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi masa depan. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Jadi harus mengetahui peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan di pemerintah misalnya. Penting supaya sinkron nanti antara pengupahan maupun hak-hak yang harus diberikan kepada karyawan itu tentu pihak organisasi harus memahaminya. Proses perencanaan SDM menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Perlu itu jelas kualitasnya maupun kuantitas SDM yang diperlukan itu. Kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang SDM-nya. Jadi harus ada mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusianya di baik internal maupun eksternal. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Jadi dikelompokkan SDM sumber daya manusia yang ada di setiap unit organisasi. Kemudian menetapkan beberapa alternatif. Ini ada beberapa alternatif biasanya. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Jadi dalam sebuah perencanaan itu ada planningnya, planning A, B, C. Nah itu misalnya apa dalam situasi kondisi tertentu harus menjalankan planning ini misalnya. Nah, harus memilih itu
Ini yang terbaik dari beberapa alternatif yang akan menjadi solusi. Selanjutnya menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Nah, jadi setelah planning tadi itu sudah ada alternatifnya, maka perlu diinformasikan rencananya itu kepada karyawan untuk segera direalisasikan. Keuntungan perencanaan sumber daya manusia itu efektif. Pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Jadi keuntungannya adalah manajemen puncak itu yang di atas lah, manajer itu memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM. Jadi ruang lingkup SDM itu kan, atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Jadi dengan adanya perencanaan tentu ada yang efektif, tentu akan menguntungkan pihak manajer. Nah, biaya SDM jadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Nah, jadi saya kan masa COVID ini kan tentu harus efektif mungkin dan pembiayaan SDM itu kan, bagaimana mengoptimalisasikan sumber daya manusia itu dalam masa pandemi ini, saya contohnya, supaya biaya yang dikeluarkan itu lebih kecil dari perkiraan akibat apa banyak kerugian mas selama pandemi ini, bisa dihitung bagaimana dan lain sebagainya. Itu pasti ada antisipasinya. Tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi dengan tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan orang-orang yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi. Misalnya secara internal belum ada rekrutmen, itu ada orang-orang karyawan yang berbakat misalnya, itu ditempatkan pada tempat-tempat strategis. Nah, itu bisa mengantisipasi kebutuhan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi menutupi kekurangan sementara dulu kan. Pengembangan pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, nah, jadi keuntungan perencanaan itu jelas para manajer itu mendapatkan keuntungan dalam hal pengembangan para manajer itu, baik dari segi pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian itu dapat terlaksana dengan baik dengan adanya perencanaan yang efektif. Sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu, yaitu inventarisasi persediaan sumber daya manusia, dan forecast sumber daya manusia. Keluarnya lah. Kemudian penyusunan rencana sumber daya manusia. Kemudian pengawasan dan evaluasi. Jadi dalam sistem perencanaan itu ada 4 kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu. Pertama adalah menginventarisasi persediaan jumlah daya sumber daya manusia dan kebutuhan sumber daya manusianya bagaimana. Yes. Penyusunan rencana sumber daya manusia seperti apa. Kemudian pengawasan dan evaluasinya. Nah, itu keempatnya ini saling terkait dalam sebuah sistem perencanaan SDM, sehingga perencanaan itu bisa berjalan dengan efektif. Kendala perencanaan SDM. Kendala 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada beberapa kendala.
Standar kemampuan SDM. Nah, satu gitu. Kemudian manusianya adalah makhluk hidup. Kendala dua. Nah, manusia itu kan adalah makhluk hidup yang sifat karakteristiknya lah. Kendala ketiga apa? Situasi SDM. Semacam situasi SDM misalnya adanya kekurangan karyawan misalnya, karena misalnya kekurangan karyawan ini bisa mempengaruhi kinerja dalam sebuah perusahaan. Kendala keempat adalah kebijaksanaan tenaga kerja pemerintah. Nah, ini yang keempat ini paling repot. Tergantung kebijaksanaan dalam peraturan yang diolah oleh pemerintah. Sehingga kadang perusahaan itu secara sepihak, kadang banyak juga yang dirugikan. Ini yang kendala keempatnya lah. Harus disesuaikan kebijaksanaan tenaga kerja pemerintah. Teknik-teknik perencanaan. Forecast ahli, orang yang ahli dalam mengestimasi atau meramalkan kebutuhan SDM. Nah, misalnya manajer yakin bahwa beban kerja mengharuskan penambahan karyawan. Nah, itu contohnya lah. Jadi harus meramalkan. Teknik Delphi, mendapatkan estimasi dari sekelompok ahli, biasanya para manajer itu dikumpulkan. Jadi mengestimasi beberapa pendapat ahli. Kemudian melakukan survei 4-5 kali dan perencana yang menyimpulkan disampaikan pada para ahli pendapat. Jadi dapat dilakukan survei 4-5 kali itu kan kepada para ahli. Ini teknik ini dilakukan biasa menggunakan teknik DLP itu bisa random lah. Nah, beberapa kali survei lalu disimpulkan pada para ahli pendapat tadi masing-masing ya. Jadi minta bantuan tadi kan dengan para manajer ahli secara acak atau secara online misalnya kan survei. Kemudian analisis tren terdiri dari metode ekstrapolasi, yaitu membuat proyeksi di waktu mendatang dengan mendasarkan pada tingkat perubahan masa lalu. Misalnya rata-rata 2 orang karyawan sebulan pada 2 tahun lalu, maka akan diterima 24 karyawan selama 1 tahun yang akan datang. Jadi diprediksilah, membuat proyeksi di waktu mendatang berdasarkan pada tingkat perubahan masa lalu. Jadi dalam perekrutan misalnya karyawan itu kira-kira dalam setiap bulan itu rata-rata 2 orang karyawan. Maka pada 2 tahun lalu maka akan diterima 24 karyawan selama 1 tahun yang akan datang. Nah, ini kira-kira itu dianalisis menggunakan metode ekstrapolasi. Itu membuat proyeksi di waktu mendatang. Meramalkan dulu waktu mendatang itu berdasarkan pada tingkat perubahan masa lalu. Ini berdasarkan siklus perubahan masa lalu, perencanaan yang 1 tahun ke belakang. Jadi indeksnya yaitu metode estimasi kebutuhan karyawan di waktu mendatang dengan melihat tingkat perkembangan karyawan dengan indeks, misalnya rasio atau rata-rata antara karyawan produksi dan penjualan. Contoh, setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan departemen produksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Jadi ketika ada rasio antara produksi dan penjualan meningkat misalnya, ada setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan setiap 1 bulan atau berapa bulan misalnya. Nah, maka tentu dengan peningkatan penjualan itu produktivitas juga harus dibarengi dengan kinerja yang lebih keras lagi. Nah, tentu itu memerlukan
modal Pak, modal sumber daya manusia yang terampil untuk menambah peningkatan rasio dari penjualan itu. Nah, tentu Departemen Produksi itu memerlukan tambahan karyawan baru sesuai dengan rasio dari menggunakan metode ekstrapolasi. Keterkaitan antara PSDM perencanaan dengan perencanaan strategi Indonesia itu keterkaitannya diantaranya misi organisasi, kemudian menetapkan tujuan-tujuan yang lebih konkret, kemudian mengkaji SDM yang sudah ada kaitannya lah. Misalnya job analisisnya mengenai penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Lalu dibandingkan antara penawaran dan permintaan, atau permintaan dan penawaran. Itu sama-sama rekrutmen, diperlukan rekrutmen lah, atau ya, jadi penawaran tenaga kerja maupun permintaan tenaga kerja itu dikaji berdasarkan job analisis, analisis pekerjaannya di apa, dilihat, dikaji bagaimana kebutuhan karyawan itu, apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah dianalisis tadi. Maka tentu antara penawaran permintaan maupun penawaran itu jelas yang merupakan sebuah tambahan karyawan baru, yakni rekrutmen. Itu keterkaitan antara perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategi. Jadi secara perencanaan strategi ini jelas ada beberapa kebutuhan mengenai penambahan karyawan. 3 penyebab SDM, permintaan sumber daya manusia dari adalah faktor eksternal, faktor organisasi, dan faktor angkatan kerja. Itu 3 penyebabnya. Faktor pertama, eksternal, karena ekonomi, jelas faktor eksternal ini bisa disebabkan oleh ekonomi, misalnya terjadinya peningkatan supply penjualan atau produksi. Secara ekonomi tentu itu berpengaruh terhadap permintaan sumber daya manusia. Kemudian secara sosial, politik, dan hukum ada dasar-dasar apa yang harus dilakukan dalam rekrutmen tadi kan, dari sisi sosial politik hukumnya, kemudian dari sisi teknologi sosial politik itu kan sumber daya manusia itu tentu memiliki harkat dan martabat yang layak akan pekerjaannya. Maka secara umum manusia itu ingin memerlukan sebuah pekerjaan yang juga layak. Nah, itu bagian dari kenapa terjadinya permintaan sumber daya manusia. Kemudian berdasarkan teknologi. Teknologi kadang berpengaruh terhadap sumber daya manusianya. Nah, misalnya untuk mengikuti globalisasi industri itu kan, atau ekonomi misalnya. Nah, tentu kebutuhan karyawan yang memahami teknologi sangat diperlukan dalam persaingan bisnis misalnya. Nah, itu teknologi. Keempat, pesaing jelas. Nah, ada beberapa faktor persaingan bisnis misalnya kan, misalnya dari segi barang sama, nah, itu bisa. Kemudian tempatnya yang berdekatan itu tentu akan jadi persaingan, sehingga supply SDM itu dalam menghadapi persaingan bisnis itu bisa mengadakan perekrutan sumber daya manusia atau karyawan baru.
Faktor organisasional, rencana strategi. Jadi faktor organisasi, di dalam organisasi perusahaan itu kan ada rencana strategi, rencana jangka panjang, jangka pendek, yang menengah maupun jangka panjang. Kemudian anggaran, anggarannya ada banyak anggaran misalnya masih dalam ada anggaran biaya untuk penambahan karyawan baru. Nah, itu juga menjadi penyebab peningkatan SDM. Kemudian ramalan penjualan dan produksi. Nah, jadi kan tadi ada dijelaskan ramalan kira-kira dalam rasio penjualan dan produktivitas itu seperti apa. Nah, dalam beberapa bulan atau beberapa tahun yang akan datang. Nah, misalnya terjadi peningkatan, itu akan memerlukan karyawan baru. Nah, itulah. Kemudian perusahaan baru. Nah, misalnya memiliki cabang usaha atau anak cabang perusahaan, maka tentu perusahaan itu memerlukan jumlah karyawan yang sangat banyak atau sangat besar. Nah, karena mengalami peningkatan dalam bisnis misalnya, sehingga harus membuka cabang baru dan memerlukan karyawan baru. Kemudian desain organisasi dan jabatan, misalnya ada desain organisasi dan jabatan itu misalnya juga mempengaruhi adanya penambahan divisi, apa kantor baru misalnya berdiri di kantor baru. Nah, tentu harus memiliki pimpinannya, pengelola atau direktur lah, para manajer baru untuk menjalankan perusahaan cabang. Nah, itu diperlukan SDM yang profesional, bisa mencari yang sudah berpengalaman atau melalui internal organisasi itu atau perusahaan itu sendiri lah, atau melalui rekrutmen secara eksternal. Faktor angkatan kerja. Nah, ini yang menyebabkan permintaan SDM juga kadang diperlukan. Misalnya banyaknya pensiun. Nah, kalau di pemerintahan itu kan PNS itu ada masa baktinya. Kemudian adanya pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran itu menyebabkan permintaan SDM harus segera dilakukan. Misalnya. Lewat tiga lah. Oke, dulu. Oke, metode peramalan kebutuhan. Zero based forecasting menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa yang akan datang. Jadi menggunakan zero based forecasting ini menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu kebutuhan awalnya biasanya dengan penyediaan staf di masa yang akan datang. Nah, diperkirakan kira-kira karyawan di bagian ini harus harus diisi oleh siapa misalnya. Kemudian bottom up approach, setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah, nah dari terendah organisasinya paling bawah misalnya bagian produktivitas misalnya, meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang akan dibutuhkan. Kemudian hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Ini metodenya. Salah satu prediktor tingkat kekaryawanan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Jadi misalnya semakin banyak penjualan dari produksi, maka tentu akan memerlukan karyawan yang banyak juga supaya faktor penjualan tadi ya faktor produktivitas itu akan meningkat sehingga penjualan juga akan meningkat. Model simulasi, teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model
matematis kayak tadi teknik tadi lah. Dapat analisis tadi yang dijelaskan di awal tadi. Itu misalnya menggunakan eksperimen kayak apa kira-kira dalam 1 tahun ke depan. Misalnya kita buka cabang perusahaan baru misalnya. Tentu ada eksperimennya yang harus diperlukan bagaimana karyawan-karyawan yang akan direkrut nanti. Nah, seperti apa? Nah, itu peramalannya menggunakan eksperimen. Peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan adalah aktivitas untuk karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Nah, jadi meramalkan ketersediaan ini adalah memperkirakan kemampuan perusahaan untuk bagaimana mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan khusus misalnya. Kemudian dari mana sumbernya harus direkrut, apakah ini di dalam internal atau eksternal. Dalam rangka meramalkan ketersediaan itu, maka para manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal. Nah, para karyawan yang di pekerjaan saat ini dan sumber-sumber eksternal pasar tenaga kerja. Nah, adanya bursa tenaga kerja itu kan. Penawaran SDM, estimasinya penawaran internal, audit sumber daya manusia. Nah, jadi di audit itu diseleksi lah, seleksi. Kemudian rencana suksesi. Nah, ada rencana suksesi, misalnya siapa yang layak atau berprestasi itulah, maka itu yang diangkat mengisi jabatan yang kosong. Bagan pergantian. Nah, ada bagian-bagian biasanya ketika naik level itu kan ada terjadi pergantian atau ada yang mengundurkan diri atau pensiun dan lain sebagainya. Nah, itu ada pergantian posisi. Kemudian estimasi penawaran eksternal, kebutuhan eksternal. Nah, kebutuhan eksternal dunia pasar tenaga kerja itu kan banyak, misalnya lulusan SMK, SMA maupun yang S1 sarjana. Analisis pasar tenaga kerja, maka ini dianalisis nih. Pasar tenaga kerja sekarang apa, lulusan apa yang harus diambil misalnya. Nah, sikap masyarakat, masyarakat juga menentukan lah. Misalnya banyaknya orang-orang yang mengalami pengangguran misalnya, untuk melakukan apa misalnya melakukan lowongan kerja. Nah, kemudian demografi. Nah, bonus demografi itu wilayah apa tempat perusahaan itu berdiri lah, harus melihat situasinya. Ini apa misalnya di kota Palangkaraya ini. Nah, ini apa yang harus dicari dari eksternal, misalnya kebutuhan karyawan yang baru, perusahaan apa misalnya kan. Nah, itu penting, itu penting ditawarkan. Ini lewat video. Oke. Informasi dalam basis data sumber daya manusia diantaranya adalah riwayat dan pengalaman kerja. Itu dicari biasanya orang. Kemudian keterampilan dan pengetahuan khusus. Kemudian lisensi atau sertifikat yang dimiliki. Apakah karyawan itu memiliki lisensi atau sertifikat keahlian. Kemudian pelatihan yang telah diselesaikan dalam organisasi. Latar belakang pendidikan. Nah, jadi sini ada dalam informasi basis data SDM di sebuah perusahaan. Hasil penilaian kinerja terdahulu. Apakah karyawan itu kinerjanya bagus atau
buruk misalnya. Kebutuhan pengembangan, penilaian atas kekuatan dan kelemahan ini baca aja lah. Potensi promosi saat ini dan dengan pengembangan lebih lanjut. Kinerja jabatan saat ini itu informasi basis data. Bidang spesialisasinya apa? Preferensi jabatan, kayak kalian. Preferensi geografis, sasaran dan aspirasi karir, perkiraan tanggal pensiun, riwayat pribadi, termasuk penilaian psikologis itu ada di informasi dalam basis data sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Itu biasanya yang diambil acuannya dalam sebuah perencanaan sumber daya manusia. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan, ya caranya. Sama rekrutmen kreatif, pendekatan baru untuk merekrut, sadar rekrutmen kreatif. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, menggali metode-metode baru dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda-beda. Jadi misalnya harus merekrut kandidat-kandidat itu tidak hanya di satu tempat saja, satu wilayah. Nah, misalnya di job sebuah kampus, job job apa namanya, job kerja, job fair lah, job fair. Nah, itu cara mencari karyawan yang berpotensi di karakteristik yang berbeda misalnya. Kemudian insentif kompensasi, karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengadakan insentif kompensasi. Jadi karyawan itu kan harus menjadi aset yang berharga supaya jangan berhenti atau hengkang ke perusahaan lain. Perlu insentif tambahan. Kemudian program pelatihan, nah harus diadakan program pelatihan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Nah, magang misalnya kan, atau diberikan pelatihan karyawan yang lama itu kan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi lagi levelnya. Perlu. Kemudian standar seleksi yang berbeda, memperendah standar-standar kekaryawanan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Misalnya kan seleksinya itu kan dikurangi, harus bisa berbahasa Inggris. Nah, banyak yang harus bisa. Atau harus yang ganteng, nah, atau cantik. Orang-orang aja juga. Nah, akan diturunkan standarnya misalnya. Nah, salah satu memang contohnya lah, banyak kayak lagi. Alternatif tindakan jika diramalkan struktur tadi kekurangan. Nah, penarikan terbatas, mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Ini surplus lah. Jadi kalau mengurangi, istilahnya penarikannya terbatas, mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Jadi karyawan yang keluar itu kada diganti, maksudnya kada penerimaan karyawan baru. Maksudnya. Pengurangan jam kerja, misalnya juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Jadi kebutuhan beban kerjanya berkurang, itu harus dikurangi juga jumlah total waktu kerjanya. Pensiun dini, mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik. Nah, ini paling berat kan, disuruh pensiun dini orang lah, jarang jarang benar, kecuali mendesak kayak keadaan COVID nih kan. Nah, perampingan downsizing juga dikenal sebagai restrukturisasi dan right sizing. Pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang bekerjaan. Biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Jadi harus ada istilahnya perampingan. Perampingan sebuah perusahaan itu kan bahwa sesekali ada perubahan dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dikerjakan.
Nah, sehingga struktur organisasi atau jumlah maupun jumlah karyanya dalam organisasi tersebut menyusut. Perampingan itu kadang apa perumahan apa kayak untuk dirumahkan dulu gitu, perampingan. Nah, banyak nih kayak musim corona inilah banyak perampingan tuh karyawan. Oke, selesai. Habis, thank you, terima kasih. Terima kasih. Demikian eh, yang bisa materi yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin banyak ada kekurangan-kekurangan dari penjelasan tadi. Mohon maaf, minta halal, minta ridho dari akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit tadi ada sedikit manfaat bagi kita semua. Mohon maaf, Bapak akhiri materi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.